Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Cancer, dan biasanya ketika bulan ada di Cancer, fokus kita adalah ke dalam rumah, ke dalam diri kita, ke situasi terdekat kita, ke orang-orang terdekat kita, ke keluarga kita, itu biasanya. Dan karena sextile dengan matahari yang ada di Virgo, maka ini adalah saat yang tepat untuk kita mungkin mempererat hubungan dengan anggota keluarga kita. Jadi anggota keluarga itu relatif karena tidak semua orang itu berada di dalam lingkungan dengan keluarga inti ya. Jadi ada yang kos, ada yang memang hidup sendiri, ada yang memang di dalam asrama. Jadi siapapun mereka yang ada di sekitar kita keseharian. Dan sepertinya hari ini apapun yang pernah terjadi kemarin itu kita bisa mulai mendekatkan diri lagi. Nah, buat sebagian yang kebetulan ada masalah di dalam keluarga ya, mungkin komunikasinya tidak terlalu mudah karena kayak dipaksa berada di satu lingkungan yang biasanya kita bisa menghindar tapi tidak bisa menghindar. Jadi kayak mau nggak mau kita duduk sebelah, dan ini bisa situasinya di kantor ya. Jadi kayak misalnya karena kan keseharian kita bisa di mana aja termasuk di kantor ya. Kalau dulu di ladang misalnya ya, ini kita bilang bisa di kantor, kayak di dalam rapat nunggu gitu ya, nunggu beberapa yang datang gitu ya. Dan ini bisa juga via online, tiba-tiba kita berdua gitu ya, dan harus basa-basi dengan seseorang yang biasanya kita menghindari diri dari dia, menghindarkan diri entah kenapa gitu ya. Jadi kita dipaksa untuk berhadapan, minimal basa-basi. Kita bisa lewati dengan tidak mengatakan apapun, kita bisa basa-basi kalaupun tidak mengatakan apapun, karena udah sempat kontak dan tidak bicara juga itu kan membuat perasaan seperti tidak nyaman, seperti itu. Nah, kalau kita lihat Neptunus oposisi dengan Mars. Nah, Mars itu termasuk planet yang dekat dengan kita. Jadi kan terasa ada energi tidak nyaman, ada gejolak di dalam hati. Tetapi kita juga tahu itu bukan gejolak yang pantas untuk kita munculkan, tapi itu ada. Jadi kita berusaha untuk menyembunyikan di bawah karpet lah, kira-kira seperti itu. Masalah itu tuh sebenarnya kita berusaha untuk tidak bicarakan karena rasanya tidak akan sampai kemana-mana kalau ngomong, which is sebenarnya ya mungkin itu juga nggak benar, tapi ya itu yang kita rasakan. Nah, pada saat ini karena North Node dan Lilith itu conjunction dan membuat trine dengan Merkurius itu di Libra, sebenarnya kita juga tahu ada disharmoni, ada ketidaknyamanan di dalam hubungan yang idealnya, dan kita rasanya akan lebih nyaman kalau baik gitu ya. Tapi karena memang masih ada masalah, jadi paling tidak kita berusaha untuk menjelaskan kenapa situasi, paling tidak menjelaskan kepada diri kita sendiri, atau kita berpikir secara logis kenapa situasi ini masih terjadi. Tetapi kalau kita ngambil energi yang lebih tinggi daripada itu adalah ketika kita kemudian karena dipaksa berhadapan tadi, misalnya ya di dalam satu rapat ketemu, mau nggak mau basa-basi, nggak bisa lari, nggak bisa escape dari situasi ini, ngobrol dan ternyata justru menemukan solusi. Karena sebenarnya situasi dengan square itu walaupun tidak nyaman, itu biasanya menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik kalau kita menghadapinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Iya, situasi sosial ya tadi ya. Jadi yang situasi sosial yang memaksa kita untuk berani menguatkan diri menghadapi apa adanya, dan justru setelah komunikasi tersebut kita bisa melihat mana yang sebenarnya terjadi. Banyak hal yang tadinya hanya kita pikirkan itu nggak segitunya. Ya, jadi kayaknya gambar celurit tadi hampir mirip dengan cleanse ya idenya.
adalah ketika kita membasuh diri dari hal yang membakar tadi, yang kita pikir ada ternyata nggak segitunya. Your body, mind, and soul are urging you to take time out for much needed cleansing, just as you wash your car, clean the house, or tidy your office. Your body also needs care and attention. It's time for some spiritual, emotional, and physical cleansing. Ya, jadi entah di rumah, entah di kantor, kepaksa bertemu dengan orang yang kita tadinya masih punya tadi ya, yang disimpan di bawah karpet tadi, itu kayaknya memang harus dibersihkan lagi. Caranya adalah dengan ya nggak mau konfrontasi dan mengatakan atau bicara. Saya yakin setelah itu kalau masing-masing memegang teguh prinsip kepala dingin, hati dingin, compassion, kebaikan hati, pasti ada jalan keluarnya. Ya, nomor 1 di sini be gentle with yourself. Barangkali ini yang biasanya kita lakukan adalah kita berupaya untuk tidak membuka konfrontasi itu, karena itu juga efeknya dan dampaknya berat buat kita, sehingga lebih baik enggak. Tapi somehow ini penggambarannya kan Mommy Rusa sama Baby Rusa, Bambi ini di padang rumput, sehingga sebenarnya tetap aja kelihatan gitu, tetap bisa jadi sasaran anyway. Nah, di sini nourish yourself, barangkali memang ini saatnya untuk kita karena ini kan penggambarannya makan ya, makan hal yang positif buat kita. Jadi kita hanya mengambil energi positif, dan memang kalau ini harsh buat kita, ya lakukan sesuatu membuat kita menjadi lebih kuat apapun caranya. Tapi tidak dengan menyerang maksudnya, karena menyerang itu justru melemahkan kita pada saat ini. Share your gifts. Ini penggambarannya foto. Jadi kayak kembali ke masa lalu, dan gift itu kan gift pengalaman indah ya, itu yang di-share. Your creativity positively impacts the world. Iya, jadi kalau kita membuka diri untuk sesuatu yang baru, yang membuka jalan untuk kreativitas, itu kan sebenarnya yang mengambil keuntungan juga kita. Rasanya sih itu yang ingin disampaikan. Jadi seperti penggambaran ini juga, kalau kita mampu mengambil hanya gandumnya dari tanamannya, itu kan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dunia pada akhirnya. Oke. Lanjut ke tarotnya. Afraid to shine, burnout, painful truth, attention seeking, too serious, bad weather. Jadi memang ketakutan kita adalah kalau konfrontasi dengan seseorang kayaknya memang berat, dan walaupun itu somehow bisa clear the air ya gitu, bisa menjelaskan semua, tapi kan berat ya di hati. Nah, makanya kita takut sampai harus ketemu dan menjelaskan sesuatu ya. Kebanyakan orang begitu, sebagian tidak jadi masalah, tetapi buat kebanyakan orang itu menghindar responnya. Kemudian challenge-nya adalah recovery, reconciliation. Jadi memang challenge untuk bisa bertemu dan mulai bicara hal yang baru, karena kita ignoring pain, karena kita berusaha untuk tidak mendapatkan rasa perih lagi dengan konfrontasi tersebut. Advice-nya adalah perspektif, wisdom. Jadi kalau menurut saya, kalaupun kita harus konfrontasi atau tidak konfrontasi apapun itu ya, kita fokus pada apa yang penting buat kita. Perspektif, wisdom, guidance. Jadi kita ambil akibatnya itu artinya hasilnya. Ketika kita mau nggak mau dipaksa harus konfrontasi, kita mungkin merasa nggak nyaman lagi, but somehow dengan konfrontasi itu kita mendapatkan hasil sesuatu. Jadi kayak orang keluar, ya setidaknya kita tahu bahwa ini bukan yang ini gitu. Jadi ada satu jawaban yang akhirnya kita dapat dari situasi yang tadinya masih penuh tanda tanya. Outcome-nya fantasi, illusion, kreatif, brainstorming, altered states. Ya, jadinya kalau menurut saya sebagai outcome ya, jadi itu ya sudahlah, yang penting kita ini. Jadi kan itu sebenarnya itu sikap dimana kita mencoba mencari pembenaran, kebahagiaan, mencari ketenangan di situasi yang memang masih sebenarnya agak berantakan. Tapi somehow udahlah nggak apa-apa, emang kayak gitu juga nggak usah. Jadi kan
sifatnya gitu. Kita mencoba untuk mempersuasi diri kita mengatakan bahwa ini tidak apa-apa karena memang hasilnya tidak apa-apa dan memang bukan sesuatu yang seharusnya masih menghantui kita. Live your life fearlessly. Tapi di sini jelas kok kita diajak untuk tidak takut untuk konfrontasi karena apapun itu hasilnya jauh lebih baik daripada kita menyimpannya di bawah karpet. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.